kita mau makan, kita disunahkan, diperintahkan untuk membaca bismillah. Hadis Rasulullah menyebutkan ketika Rasulullah sedang mengajarkan anak kecil untuk makan, tata cara makan, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat dengan dirimu. Di sini jamaah rahimakumullah, perintahnya untuk makan dan minum sebelumnya diucapkan baca bismillah. Faedahnya banyak. Faedah yang pasti ini sunnahnya. Yang kedua, yaitu melindungi kita daripada syaitan ikut makan bersama dengan kita. Dalam hadis yang sahih, Rasul pernah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian makan kemudian baca bismillah, maka syaitan dengan tentara-tentaranya itu mengatakan kepada jamaahnya, la asya, tidak ada makan malam untuk dirimu. Nah, jadi kalau kita baca bismillah, setan tidak ikut makan. Tapi kalau kita lupa baca bismillah, kalau kita baca bismillah, setan tidak akan ikut makan. Tapi kalau kita lupa, setan ikut makan bersama dengan kita. Dan itu yang menyebabkan keberkahan makanan tidak ada. Keberkahan makanan tidak ada. Maka di sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang harus kita waspadai. Jadi perintahnya adalah baca bismillah. Saya nanya Pak Bu, kalau saya ditambah bismillahirrahmanirrahim, boleh benda? Hah? Boleh benda? Boleh benda? Mana hadisnya? Hadisnya kan menyebutkan samillah, bacalah, sebutlah nama Allah Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, yaitu mengucapkan bismillah. Tidak ada hadis menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Hah? Gimana Pak? Syarat minimal. Syarat minimal bismillah. Oh, syarat minimal. Jadi boleh ditambah bismillah. Kalau saya tambahkan misalkan bismillahirrahmanirrahim karim, boleh nggak? Hah? Loh, bismillah kak popo ngono kak apa sih? Kan bodoh-bodoh tambahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh enggak? Lupa, kok malu saya. Maka dibahas oleh para ulama. Syekh penulis kitab ini menjelaskan bahwa tambahan karena begini. Mereka beranggapan ada dua pendapat besar. Saya sebutkan dulu dua pendapat. Yang pertama yaitu apa? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa an-ziyadata akmalu afdal. Bahwa menambahkan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini pendapat yang utama dan afdol. Ini yang dipegangi oleh Al-Imam An-Nawawi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka berpendapat bolehnya menambahkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan enggak boleh. Ini pendapatnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, di mana beliau mengatakan bahwa beliau tidak sependapat dengan itu. Kita kembalikan lagi kepada dalil yang mana menyebutkan bahwa ini hanya cukup baca bismillah. Jadi ada dua pendapat. Bapak Ibu, saya sengaja menampilkan permasalahan ini. Tujuannya apa sih? Supaya kita ini lapang dada. Ojo sidik-sidik mengatakan kalau dalile. Loh sebentar. Ulama itu punya kaidah. Ketika menerapkan satu konsep hukum tertentu, ulama itu kemudian menggunakan metodologi yang sangat ilmiah, tidak awur. Ketika Imam Nawawi mengatakan tidak apa-apa ditambahkan, itu bukan berarti feelingnya koyo naik apa-apa ini, apik kok. Bukan itu. Tapi karena memang berdasarkan penelitian beliau, apakah ada dalil yang menguatkan, bagaimana tata bahasanya, kemudian istinbat hukumnya seperti apa, baru beliau menyimpulkan bahwa itu adalah afdol dan lebih sempurna dan lebih afdol. Jadi bukan ngawur, bukan karena api-apian, bukan. Mereka ini punya standar yang kalau kita sebutkan adalah standar ilmiah kalau zaman sekarang ya. Dan ada metodologi ilmiahnya untuk menentukan apakah sebuah amalan ini boleh ditambah apa tidak. Ada cara-caranya dan itu bukan kapasitas kita sebagai penuntut ilmu, itu kapasitasnya ulama. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, jangan gampang-gampang nyalahkan orang
Jangan gampang-gampang nyalakan orang. Karena kalau begitu nanti repot nanti. Hadisnya nggak ada Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, cuma ada Samillah. Ya. Maka kalau kita seperti itu keadaannya, maka kita nanti apa? Kita nanti akan banyak ributnya sama orang nanti. Banyak ributnya sama orang. Saya akan sebutkan tentang satu permasalahan. Ini untuk mendewasakan kita, Bapak Ibu, supaya kita lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi hukum-hukum Islam. Baik, saya berikan satu contoh. Saya nanya sama panjenengan dulu sebelum saya jawab. Hukumnya menyentuh kemaluan ketika selesai wudhu itu bagaimana? Halo? Ya? Batal ya? Batal. Halo, batal. Bu, batal. Pak? Baik, saya bacakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwasanya ya Rasulullah, ada yang tanya, ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu fi shalah, qala wa hal huwa illa madghatan minka au bat'atan atau bat'atan minka. Jadi mudghatan minka au bat'atun minka. Kata Rasulullah ketika ditanya, ada yang datang, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang dia menyentuh kemaluannya ketika dia sedang sholat? Tak wudhu mana ibu? Sholat. Beliau bersabda, kata Rasulullah, bukankah itu bagian dari tubuhmu? Bukankah itu bagian daripada tubuhmu? Dia hanya segumpal daging dari dalam dirimu, sebagaimana bagian tubuhmu yang lain. Jadi menyentuhnya itu sama dengan menyentuh hidung. Menyentuh hidung batal enggak? Enggak. Ya apa lagi? Jadi kata Rasulullah tidak batal. Ya Pak, batal apa enggak? Hah? Loh ya apa sih mang batal saiki enggak? Bu, batal apa enggak? Loh iki mah jare batal, banter bisa ngene. Haram bisa. Sekarang saya tanya, jawabannya harus seragam. Batal apa tidak? Tidak ya? Alhamdulillah. Ya ngono ngaji ku kudu ngono. Nah, sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lainnya pernah menyebutkan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaknya dia mengulang wudunya. Batal apa enggak? Bingung ya? Ngene lho Bu, Pak. Iki lho pentingnya kita ini belajar sing luas ya ngono lho. Hadisnya padha teko Kanjeng Nabi kabeh. Satu riwayatnya An-Nasai, yang satunya riwayatnya Abu Dawud. Dua-duanya sahih. Dua-duanya dijadikan rujukan oleh para ulama. Terus ya apa Ustaz? Ini yang satu ngomong begini, yang satunya ngomong begini hadisnya. Bagaimana ini? Apakah bertolak belakang? Ya enggak. Yang bertolak belakang itu karena kita belum sampai ilmunya, gitu loh. Sehingga ada pendapat yang menyebutkan pertengahan. Kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka dikhawatirkan keluar madhinya, maka itu perlu wudu, batal wudhunya. Tapi kalau cuma kesenggol tok, maka apa? Tidak batal. Begitu Bapak Ibu, jamaah sekalian. Sehingga disinilah pentingnya kita belajar. Bayangno saiki, lek ono wong ngaji, ustadz sing situ nyekel hadis sing riwayatnya Imam Nasai. Di pengajian liyane nyekel sing pendapatnya Imam riwayat hadis Abu Dawud. Satu pengajian, oh batal, ketemu manengan. Ketemu koncone mbek ngajian sebelah. Loh, wong nyentuh kemaluan batal. Oh, gak batal. Loh, jadi Nabi batal, gak batal. Lah ini kira-kira nih, gak ngerti. Iya pada? Iya. Ini loh, pentingnya kita ngaji di situ Bapak Ibu. Makanya kalau kita semakin ngaji semakin ngerti. Oh, itulah kenapa sering terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, karena sebagian di antara mereka itu betul-betul tidak memahami secara menyeluruh dari setiap hadis Rasulullah SAW. Sing siji memegang pendapat yang A, hadis A, yang kedua pendapat hadis yang B. Ya.
Jelas apa tidak, Pak? Bisa dipahami kira-kira? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Saya lanjutkan. Nah, di sini inilah poin yang kedua, bahwa kita disunahkan baca bismillah, disunahkan baca bismillah. Dan mana yang afdol, mana yang lebih baik? Wallahu ta'ala alam, kalau saya megang pendapat yang mengatakan bahwa cukup hanya baca bismillah. Itu pendapat yang saya pegangi karena itu lebih cocok dengan hadis sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik, ini jamaah rahmatullah. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Wal mas'alatu tsalitsah. Permasalahan yang ketiga berkaitan dengan apa namanya? Dengan adab makan. Apa itu? Wakul biyaminik. Kita disunahkan makan pakai tangan kanan. Jangan sampai kita makan pakai tangan kiri. Karena kenapa? Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri. Setan itu makannya pakai tangan kiri. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan syaitan. Rasulullah menjelaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya syaitan itu makannya pakai tangan kiri, Maka kita tidak boleh menggunakan tangan kiri. Kita tidak boleh menggunakan tangan kiri. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitan yakulu bishimali wa yashrabu bishimali." Jika salah seorang kalian makan, maka hendaknya dia makan pakai tangan kanan. Kalau minum pakai tangan kanan. Dan kalau kenapa? Karena syaitan itu makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Maka di sini itu kita perlu mempelajari tentang fikih ini. Pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya orang tidak punya tangan kanan? Makanya pakai apa? Hah? Pakai apa? Tangan? Kalau bisa pakai kaki kanan silahkan. Tapi kalau tidak bisa pakai tangan kiri. Mana yang gampang? Mana ya yang mudah? Terus kemudian jamaah rahmatullah, kita lanjutkan ya di poin yang berikutnya ini, yaitu apa? Poin yang keempat. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Wal mas'alatur rabi'ah wa kul mimma yalik. Hendaknya kita makan dari apa yang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita. Di sini ada dua pemahaman, ada dua keadaan. Di mana yang pertama, sebagaimana hadis daripada Ummu Abi Salamah ya, dari hadis Umar bin Abi Salamah, bahwasanya salah seorang di antara kalian bersama makan-makan dengan yang lain, hendaknya dia makan dengan yang dekat-dekat saja, Pertanyaan saya, Rasul kan mengatakan makan yang dekat. Misalnya, kalau seandainya saya makan prasmanan, yang dekat ini Lombok tok wis. Pertanyaan saya, apakah boleh saya ngambil di ujung sana? Hah? Boleh benda, Pak? Jadi Bapak Ibu, maksud dari kalimat yang yang dekat saja itu maksudnya apa? Kalau ada kondisi yang pertama, yaitu apa? Kalau jenis makanannya cuma satu, contoh misalnya, kan biasanya orang itu makan satu loyang, Pak ya. Pernah jumpai, Pak? Iya. Nasi kabuli ada ini ya, satu loyang, kan satu jenis. Maka kita makan yang dekat saja gitu. Paham ya? Paham nggak? Tapi kalau modelnya makanannya beragam seperti prasmanan tadi, maka itu boleh meskipun kita berjauhan dengan tempat makannya. Maksudnya kalau kita duduk di sini, pas di situ depannya adalah apa istilahnya? Gule. Kak doyan gule. Aku pengen ikan bakar misalnya. Maka apa? Boleh kita ngambil yang jauh. Kenapa? Karena beragamnya menu. Dan bisa jadi kalau dipaksakan seperti itu atau harus makan yang dekat saja, belum tentu orangnya suka. Bisa dipahami gitu ya? Jadi itu boleh. Maksudnya itu supaya dipahami begitu, jangan sampai salah paham. Katanya disuruh makan dekat karena yang dekat adalah Lombok, terpaksa sunahin makan Lombok.
Oh, sampai rumah ngurus. Maka apa jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, jangan seperti itu memahami hadis ini. Sehingga kalau yang dihidangkan itu adalah satu jenis dan tidak ada jenis yang lainnya, maka makan yang dekat-dekat saja. Tapi kalau banyak jenisnya, maka boleh untuk mengambil makanan yang berbeda jenis meskipun tempatnya jauh. Paham kira-kira Pak? Ya, alhamdulillah. Kemudian ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, yaitu wal mas'alatul khamisah fi qoulihi wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa hiya mas'alatu at-taliyatuha min adabit ta'am al-muratab ba'da. Jadi permasalahan yang berikutnya, yang kelima, yaitu ketika kalian selesai makan, Anda selesai makan semuanya, hendaknya fal'ab asabi'aka, yaitu menjilati tangannya atau dijilatkan kepada saudaranya. Aduh, masuk ngono Ustaz. Hadisnya dari Nabi, idza akala ahadukum falam yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jika seorang di antara kalian telah selesai makan, janganlah langsung dibersihkan, tapi hendaknya dia menjilatinya atau dijilatkan kepada orang lain. Aku pengen roh mari ngono. Sopo sing praktek mereka. Yes lah ya, sudah belajar. Begini Bapak Ibu, pangapunten, saya jelaskan dulu supaya nggak salah paham. Bahaya kalau salah paham. Bahaya. Maksudnya hadis Nabi itu apa sih? Maksudnya yaitu kepada orang yang memang hubungannya sangat dekat dengan kita. Contoh, seorang ibu kepada anaknya, suami kepada istrinya, itu boleh. Boleh. Kalau sesama teman, ya enggak tahu ini sanggup apa enggak, gitu aja. Tapi yang penjelasan ulama itu kepada orang yang dekat sekali hubungannya. Biasanya antara ayah atau orang tua dengan anak. Biasanya gitu. Kan namanya orang tua kadang, mohon maaf, mendulang itu apa ya? Menyuapi anaknya. Itu kan biasa tuh. Sisa makanannya itu dijilat sama anaknya biasa. Namanya orang tua biasa. Atau seorang suami istri. Rasulullah ketika kemudian menyuapi istrinya itu luar biasa. Kanjeng Nabi itu mesra, Bu. Pak, kanjeng Nabi itu mesra. Saya sudah sampaikan kan? Rasulullah itu kalau misalkan Ibunda Aisyah minum, itu digoleki belekasnya. Wah, ini bekas bibirnya Ibunda Aisyah ini, bekas bibirnya Aisyah. Dipasno terus beliau minum. Itu loh kanjeng Nabi ngono mesra ini. Jenengan ngono pendapat? Saya juga nyari Ustaz. Lo buat apa? Tak berseni. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini apa namanya? Ini sekali lagi butuh difahamkan masyarakat, butuh difahamkan. Dan ulama menyarankan kalau bisa masyarakat yang belum terbiasa mempraktekkan hal seperti ini, tidak usah kita di depan umum seperti itu. Kalau pas di rumah saja, ayo nak, ayo ditilat ya, ayo bojoku nih, ayo ditilat. Ya jangan, masyarakatnya tidak siap atau mungkin orang akan merasa jijik dengan itu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sifatnya private. Sebetulnya tidak ada masalah, cuma menjaga supaya tidak terjadi konflik di masyarakat. Benar, tidak apa-apa. Sunnahnya Nabi begitu. Cuma kalau itu untuk hal-hal untuk keluarga kita, misalnya kepada istri kita, ya jangan di depan banyak orang. Jangan di depan banyak orang. Ini jamaah sekalian. Dan disunnahkan pula, ya, kebiasaannya daripada bangsa Arab itu, mereka menjilatkan tangannya antara suami dan istri atau orang tua kepada anaknya, dan itu biasa. Dan ini sudah menjadi sunnahnya Nabi. Jadi biasa, karena sebagai bentuk keakraban, Sama kayak panjenengan misalkan saling menyuapi suami istri, itu masya Allah luar biasa itu pahalanya juga besar. Adapun orang yang tidak ada hubungan suami istri ataupun hubungan orang tua dengan anaknya, maka hal ini tidak disukai. Kenapa? Karena akan merasa jijik. Ini kata Syekh. Karena ini kalau dipraktekkan nanti orang merasa, ini sopo ini. Jangan. Kalau sama temannya, yaitu kalau Syekh lebih condong untuk mengatakan jangan, karena tidak semua orang nyaman. Tidak semua orang nyaman dengan yang seperti itu.
Kemudian jamaah rahimakumullah, dan itu yang keberapa tadi? 5. Yang kelima itu adabnya seperti itu. Adabnya seperti itu. Jadi selesai, sebelum dibersihkan dijilati. Apa faedahnya? Satu, mencocoki sunnahnya Nabi. Yang kedua, ternyata di tangan kita itu ada bakteri yang memudahkan proses pencernaan makanan. Memudahkan proses pencernaan makanan. Sehingga kalau kita menjilati itu sebelum kita cuci tangan kita, itu ternyata di perut itu mudah dicerna makanan kita, sehingga mudah larut, mudah kemudian diproses oleh tubuh. Itu faedahnya secara medis. Wallahu ta'ala benar atau tidak ini, tapi yang pasti sunnahnya memang begitu. Sunnahnya jadi dijilati. Kenapa? Ada keberkahannya di mana kita tidak tahu itu loh, Bu. Jadi berkahnya makanan bisa jadi di nasi yang paling akhir itu, yang bisa menjadikan tubuh kita sehat walafiat, itu mungkin itu. Ini jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian wal mas'alatus sadisah yang terakhir yaitu apa? Wa qulil hamdulillah. Kalau kamu sudah selesai makan, sudah mencuci tangan, maka jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Karena ini menunjukkan wa mahalluha al-faragh min at-ta'am wal ketika sudah selesai dari makan, maka silakan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu itu diantara sunnahnya. Boleh juga ditambahkan dengan lafaz-lafaz syukur yang lainnya. Seperti misalnya alhamdulillahi katsira thayyiban mubarakan fi ghaira mukhfi wala muwaddi' wala mustaghnan anhu rabbana. Itu salah satu di antara yang boleh dibaca. Atau doa-doa setelah selesai makan yang umum yang sudah biasa dibaca sebagaimana riwayat-riwayat yang sahih. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Saya tutup dulu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, candaan yang melampaui batas. Semoga Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita istiqamah. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.